Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Yang utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian. Mitra Pertanian Channel memberikan edukasi cara bertani semi organik dengan menjaga alam agar apa yang ditanam memiliki keseimbangan ekosistem dan memiliki hasil yang optimal. Olah lahan yang saya lakukan sudah 90% ya, dengan melalui tahapan demi tahapan. Tinggal 10% lagi, yaitu penyepraian di atas bedengan dengan mengaplikasikan bahan-bahan organik, kemudian penutupan plastik mulsa. Video kali ini akan dijelaskan cara sebar kapur dolomit atau kapur pertanian yang baik dan benar ya, agar pH tanah berada di angka 6,5 hingga 7 hingga lapisan tanah paling dasar. Selain itu, bedengan atau gulutan bisa dipakai 3 hingga 4 kali tanam tanpa harus dilakukan olah lahan lagi. Baik, sebelum dibahas tahapan demi tahapan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Sekedar informasi untuk kawan-kawan semua bahwa konten berikutnya akan dijelaskan tutorial lengkap cara olah lahan dari awal hingga proses akhir sebelum tutup mulsa. Sebar dolomit yang saya lakukan ada 2 tahapan atau 2 lapis. Setelah lahan dibajak atau digemburkan, kemudian saya buat bedengan setengah jadi. Jadwal saya di pagi ini akan melakukan penaburan dolomit tahap pertama ya. Alhamdulillah kemarin sore turun hujan sehingga lahannya menjadi basah seperti ini. Sebar dolomit tahap pertama dilakukan ketika bedengan sudah dibuat setengah jadi. Sebar dolomit dengan merata di permukaan bedengan hingga ke bagian sisi bedengan. Saya sarankan ya, jangan sebar dolomit hanya di tengah bedengan, karena tanah ini akan menjadi dasar yang nantinya pertumbuhan akar dalam menyerap nutrisi bisa lebih optimal. Dolomit yang saya gunakan dari Petro yang memiliki kandungan kalsium sebesar 86%, sulfur 40%, dan ada banyak kandungan unsur hara lainnya yang sudah saya jelaskan pada video fermentasi kohe. Dolomit atau kapur pertanian adalah salah satu yang menjadi bahan utama yang harus digunakan sebelum memulai penanaman. Karena dolomit memiliki fungsi sebagai sumber unsur hara sulfur dan kalsium, pembenah tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan infiltrasi, pembenah tanah untuk perbaikan tanah salin atau tanah yang mengandung natrium. Yang paling utama, fungsi dolomit untuk menetralkan pH tanah di angka 6,5 hingga 7. Penting untuk kawan ketahui juga, jika pH tanah rendah di bawah 5 atau sifat tanah asam, maka tanaman apapun yang ditanam di atas tanah ber-pH rendah, hasilnya pertumbuhan tanaman tidak akan tumbuh subur ataupun tidak akan optimal. pH tanah akan menjadi drop ketika musim hujan ataupun musim kemarau, karena adanya perubahan suhu pada tanah ataupun lahan. Dengan diaplikasikannya kapur pertanian sebelum tanam, maka pH tanah akan tetap terjaga dan tetap stabil sekalipun adanya pergantian iklim ataupun cuaca. Itulah sebabnya olah lahan menjadi yang lebih penting, karena baik dan buruknya pertumbuhan tanaman ditentukan dari bagaimana proses olah lahan yang dilakukan.
Sekalipun bibit yang ditanam tahan virus, penyakit, ataupun tahan hama, tapi cara olah lahannya sembarangan, maka tetap saja ya akan banyak masalah di kemudian hari yang berujung banyaknya modal yang dikeluarkan untuk biaya perawatan. Setelah dolomit disebar tahap pertama dan didiamkan selama kurang lebih 1 hingga 2 hari, saya aplikasikan kohe ya yang sudah difermentasi. Bagi kawan yang ingin tahu cara fermentasi kohe yang baik dan lebih cepat, bisa disimak videonya di link ini. Kohe saya aplikasikan ke lahan di hari ke-19 tanpa harus menunggu fermentasi selama 1 bulan. Karena proses fermentasi yang saya lakukan lebih cepat dan matang merata. Satu hari setelah kohe diaplikasikan, kemudian saya tutup dengan tanah ya. Dan ini proses atau tahap akhir dalam membuat bedengan atau gulutan. Bedengan saya buat rata, tidak menggunung ya. Nanti akan saya jelaskan dengan lengkap berapa jarak bedengan dan parit yang saya buat. Karena dalam satu bedengan akan dibuat jadi 2 baris atau 2 lajur tanaman. Proses dalam membuat bedengan, semua sampah pada bedengan harus disingkirkan atau dibuang ya, seperti plastik, kayu, dan batu. Karena bahan-bahan tersebut selain tidak bisa terurai, juga akan mendatangkan bakteri atau jamur yang bisa mendatangkan berbagai penyakit. Karena meminimalisir jamur, bakteri, atau patogen bersembunyi pada sampah-sampah plastik tersebut. Dan ini finishing terakhir dalam membuat bedengan ya, yang nantinya dispray memakai bahan-bahan organik untuk memperbanyak mikroorganisme baik dan menjaga tingkat kelembaban tanah agar tetap gembur dan subur. Setelah itu, proses penutupan plastik mulsa. Usahakan kapur dolomit tahap pertama dan kohe tertutup tanah hingga ke bagian samping bedengan. Karena tanah ini akan menjadi dasar untuk proses pertumbuhan perakaran pada masa vegetatif setelah pindah tanam. Setelah bedengan selesai dibuat, kemudian sebar kembali kapur dolomit di atas bedengan ya. Dan proses ini adalah penaburan dolomit tahap kedua. Fungsi penaburan dolomit tahap kedua ini selain untuk menetralkan pH tanah yang paling atas, juga untuk memperbanyak dan menyediakan unsur hara kalsium dan sulfur untuk tanaman di masa pertumbuhan. Sehingga ketika bibit pindah tanam, ketersediaan unsur hara bisa langsung diserap. Dolomit di tahap pertama adalah cadangan unsur hara untuk masa pembungaan, pembentukan buah, dan pembuahan. Sebar dolomit di seluruh permukaan bedengan ya. Saya sarankan untuk pemakaian dolomit disesuaikan dengan biaya yang dimiliki. Jika biaya yang dimiliki cukup, bisa gunakan dolomit lebih banyak dan penaburan dolomit lebih tebal di permukaan bedengan. Jika biaya minim seperti yang saya miliki, cukup sebarkan dolomit tipis-tipis saja di permukaan bedengan. Total dolomit yang saya gunakan mulai dari tahap pertama dan kedua menghabiskan 3 karung atau 150 kg. Tahap pertama habis 50 kg. Tahap kedua menghabiskan 100 kg kapur dolomit. Pemakaian dolomit lebih baik diperbanyak ketika proses kedua di atas bedengan. Semakin banyak ketersediaan unsur hara di dalam tanah, selain pertumbuhan tanaman bisa optimal,
dalam perawatan aplikasi pupuk daun bisa lebih mudah dan irit. Usahakan dalam proses olah lahan jangan terburu-buru, karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan tergesa-gesa hasilnya tidak akan maksimal. Yang kita tanam bukanlah rumput liar ya, melainkan tanaman yang bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut saya, sukses itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Karena yang instan hanya ada pada kemasan mie rebus dan mie goreng. Mari kita sama-sama berguru dan mencontoh kepada orang yang benar, maka hasilnya akan benar. Jika kita berguru atau belajar kepada orang yang salah atau cara yang asal-asalan, maka sampai kapanpun akan salah. Yang rugi kita sendiri, baik rugi waktu maupun materi. Ikhtiar adalah kunci utama. Urusan hasil biarlah Tuhan yang menentukan. Kemarin di tempatku turun hujan ya, meskipun gerimis, dan sekarang juga kondisi cuaca sedikit mendung. Mudah-mudahan juga turun hujan supaya bedengan ini bisa basah ataupun lembab. Setelah itu akan saya aplikasikan bahan-bahan organik seperti dekomposor, asam humat, kemudian trichoderma dan jamur jakaba akan saya aplikasikan sebelum tutup mulsa. Dan ini kondisi tanaman cabai rawit yang sudah dipanen sebanyak 31 hari ya. Dan sekarang juga sudah banyak kondisi yang merah seperti ini. Cabai tanpa mulsa ini belum saya cabut karena menunggu yang nantinya jika persemaian ataupun bibit sudah siap pindah tanam kurang lebih 20 hari, maka gulutan ini akan saya rombak dan cabai-cabai ini akan saya cabut. Dan seperti ini kondisi olah lahan terbaru kawan. Dan bisa dilihat ya bahwa lahan ini sudah bisa ditanami cabai rawit sebenarnya, karena terlihat kacang tanah sudah tumbuh sangat subur ya. Lahan ini bekas ditanami kacang tanah ya, sehingga masih banyak kacang tanah yang tersisa dan tumbuh seperti ini. Oke kawan, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.